Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Zaki Ahmad dengan NIM A1H1240026. Adapun presentasi kali ini, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD, MPD. Bab pertama, hakikat manusia dan pengembangannya. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan. Wujud sifat hakikat manusia: kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pendidikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Yang pertama, dimensi keindividualan. Reason mengartikan individu sebagai orang sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi. Individu diartikan sebagai pribadi. Dua, dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas tersebut. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Yang ketiga, dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah hingga manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama, pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. 4. Landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Pendidikan juga melibatkan dengan aspek kejiwaan manusia. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara. Penginderaan terhadap fakta, penalaran, rasio, intuisi, dan wahyu. Asas-asas pokok pendidikan. Ada 3. Asas tuturi handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan terbagi menjadi beberapa, yaitu batasan tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Definisi pendidikan menurut GBHN. Tujuan dan proses pendidikan. Ada 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. 3. Konsep pendidikan sepanjang hayat. 4. Kemandirian dalam belajar. Konsep dasar kemandirian dalam belajar sebagaimana dikemukakan itu membawa identifikasi kepada konsep belajar diartikan sebagai aktivitas pengembangan diri melalui pengalaman bertumpu pada kemampuan diri belajar di bawah bimbingan pengajar. Mengajar diartikan sebagai aktivitas mengarahkan, memberikan kemudahan bagaimana cara menemukan sesuatu, bukan memberikan sesuatu, berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh pelajar. Unsur-unsur pendidikan meliputi subjek yang dibimbing, yaitu peserta didik. Orang yang dibimbing disebut pendidik. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik, interaksi edukatif. Ke arah mana bimbingan ditujukan? Tujuan pendidikan. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan, materi pendidikan, cara yang digunakan dalam bimbingan, alat dan metode. Tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung disebut lingkungan pendidikan. Bab 3. Landasan dan asas-asas serta penerapannya. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau
falsafah. Kata filsafah, filosofi bersumber dari bahasa Yunani pilihan berarti mencintai dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif atau bijaksana. Aliran-aliran filsafat pendidikan seperti idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme dan eksistensialisme. Dua, landasan sosiologis mana selalu hidup berkelompok sesuatu yang terdapat pada makhluk hidup lainnya yakni hewan. 3, landasan kultural. Pengertian tentang landasan kultural atau kebudayaan dapat dilestarikan, dikembangkan dengan mewariskan kebudayaan ke generasi maupun secara informal dan formal. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Yang pertama, kecenderungan globalisasi. Menurut Emil Salim, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol, yakni bidang-bidang iptek, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. 4. Peningkatan layanan profesional. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Ada beberapa. Tentukan bagi manusia masa depan, manusia modern. Upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan pada perubahan nilai dan sikap, pengembangan budaya, dan pengembangan sarana pendidikan. Bab 5. Pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya, utama berbagai sumber budaya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni membimbing, mengajar, melatih. Dari pusat pendidikan terdapat 3 pengaruh pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan atau sekolah, lingkungan masyarakat pemuda. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Pembedaan pengaruhnya terhadap 4. Aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi. Dari teori William Starr berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Pengajar alam sekitar, pengarahan pusat perhatian sekolah kerja, pengajaran proyek, pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Peran pokok di Indonesia. Pertama, perguruan kebangsaan taman siswa. Taman siswa meliputi semua jenjang persekolahan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ruang pendidikan Ines Kayu Taman. Ruang pendidikan Ines mempunyai asas-asas sebagai berikut: berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, menentang intelektual. Bab 7. Permasalahan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah relevansi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan yaitu perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, keterbelakangan budaya dan sarana, permasalahan aktual pendidikan di Indonesia, masalah keutuhan pencapaian sasaran, masalah kurikulum, masalah peranan guru, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. Kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan. Kelembagaan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Jalur pendidikan yaitu jalur pendidikan sekolah, jalur pendidikan luar sekolah,
Jalur pendidikan dan jenjang pendidikan menengah. Pendidikan meliputi jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Satu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Program dan pengelolaan pendidikan. Jenis program pendidikan termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum SD, SMP, pendidikan kejuruan STM, STMK, dan lainnya. Pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, kurikulum program belajar yaitu kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal, faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan muatan lokal, upaya pembangunan pendidikan nasional, pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaruan pola masa studi, pembaruan tenaga kependidikan. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. Sumbangan pendidikan pada pembangunan terdiri dari beberapa segi, yaitu segi sasaran, segi lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, segi jenjang pendidikan, dan segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Wujud pembangunan sistem pendidikan yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur dan aspek kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi. Dari saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.